Pertengkaran kedua partai ini adalah sebuah contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Indonesia ini merupakan negara besar yang sudah terbiasa dengan perbedaan. Tidak mempersoalkan, walaupun tidak sama, yang penting saling menghargai dan saling menghormati. Halo Indonesia, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar. Wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Penduduk Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tapi jika ingin negara ini maju dan sentosa, semuanya harus bersatu dan menghindari perpecahan. Pernah di beberapa daerah ada percikan perpecahan, seperti di Aceh dan Papua. Kita selaku masyarakat tentu saja tidak mengharapkan itu terjadi. Bangsa ini membutuhkan persatuan agar bisa bekerja sama dalam membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Karena tidak ada negara yang maju dengan situasi nasional yang tidak aman. Penuh pertengkaran, ketegangan, bahkan peperangan. Sering mendengar di berita bahwa di daerah Afrika dan beberapa negara Arab sering terjadi peperangan. Pihak yang paling menderita adalah mereka-mereka yang masyarakat kecil. Indonesia 1,5 tahun lagi akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden. Pemilihan ini berpotensi terjadi ketegangan politik karena perbedaan pilihan. Oleh karena itu, semua pihak harus benar-benar memelihara perdamaian, anti perpecahan termasuk partai politik dan elit partai sendiri. Partai politik biasanya menyuarakan sesuatu yang positif, seperti persatuan, persaudaraan, dan sejenisnya. Tapi pada pelaksanaannya, terkadang mereka sendiri yang bertengkar. Pertengkaran elit partai biasanya diikuti oleh kadernya di bawahnya. Debat politik panjang, terang benderang, melibatkan dua partai dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kedua partai itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang terlibat debat panjang dari mulai partai sombong hingga tak usah pemilu. Debat terbaru berawal dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh yang menyampaikan orasi ilmiah saat penganugerahan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa atau HC dari Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Surya Paloh memandang lebih baik pemilu tak perlu digelar apabila berujung pada perpecahan bangsa. PDI Perjuangan pun merespon dengan mengingatkan bahwa kedewasaan masyarakat Indonesia tak perlu diragukan lagi. Menurut PDIP, masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kedua partai ini menyuarakan persatuan demi keamanan dan kelancaran terlaksananya pemilu di tahun 2024 mendatang. Tetapi pada kenyataannya mereka malah berdebat, bertengkar atas hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena perdebatan itu bisa memicu pertengkaran. Kedua pihak akan beranggapan bahwa pendapat mereka lah yang paling benar, sedangkan lawan mutlak salah. Pemirsa Sainai TV, pertengkaran kedua partai ini adalah sebuah contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Indonesia ini merupakan negara besar yang sudah terbiasa dengan perbedaan. Tidak mempersoalkan, walaupun tidak sama, yang penting saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga bisa terus berkomunikasi dengan baik pada siapapun dan kapanpun. Tidak saling menuding dan menganggap diri paling besar.
Partai Nasdem dan PDI Perjuangan semestinya harus menjadi contoh bagi partai lain dan publik bahwa mereka benar-benar menjunjung tinggi persatuan, tidak hanya omongan belaka. Begitulah kira-kira cara pandang dari Saina TV atas perseteruan yang terjadi dari kedua partai tersebut. Mari kita tetap berpikir kritis, menjunjung tinggi asas demokrasi demi tersuksesnya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI.